cetakan mana saja. Meskipun mungkin isinya tidak keliru, tapi dalam urusan halaman, penomoran itu kan supaya bisa mudah connect dan kita bisa konsisten. Kalau mushaf Madinah, kemudian di beberapa cetakan seperti Asy-Syamil ya, Cordoba dan sebagainya, itu Al-Qur'an itu yang kita maksud adalah yang cetakannya formatnya 604 halaman. Nah, kan percetakan banyak ya. Ini yang 604 halaman. Jadi Al-Quran itu ada 30 juz, itu ada 604 halaman. Juz pertama itu sampai 21 halaman. Juz pertama. Nah, juz kedua sampai juz ke-29 itu per 20 halaman atau 10 lembar. Nah, baru juz ketiga, juz ke-30 itu 23 halaman. Nah, jadi kita nanti mudah. Intinya juz pertama 21 halaman ya. Nah, itu surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah sebagian. Nah, nanti kemudian per 20 halaman. Nah, sehingga kalau kita ingin menghatamkan Al-Quran dalam satu hari itu satu juz, kita bisa kalau dibagi waktu sholat, satu waktu itu 4 halaman. 4 kali 5 kan 20. Nah, terus kalau misalkan kita mau 1 bulan 1 kali hatam, berarti kalau rata-rata 1 bulan 30 hari, itu one day one juz. One day one juz. Iqra'il Quran fi syahrin. Jadi berdasarkan pertanyaan Abdullah bin Amr bin As, bahwa menghatamkan Al-Quran itu minimal 1 bulan sekali. 30 juz maksudnya ya. Dibaca, ikro. Ikro itu bacalah. Qara'a yaqra'u ikro. Beliau menawar, kalau bisa lebih dari itu saya masih sanggup. Kemudian ada 20, 10 sampai 7 pekan 7 hari sekali atau 1 pekan sekali. Ya, minimal sekurang-kurangnya harus 1 bulan sekali. Ini baca saja ya, di luar tadabbur, di luar tafsir gitu. Baik, ya pemanukan hadir alhamdulillah dari Subang. Ibu Hani Untarsi alhamdulillah ya. Ibu Tintin, ada Pak Sirojul Munir, alhamdulillah hadir juga. Kemudian siapa lagi yang belum diabsen? Ada Pak Prihas, nah Cimenyan, Pak Ja'far Gekato. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Elin, ada Bu Nurdanian, Bu Maria Bur, Bu Jenny Sofiani, Bu Eli, Ibu Notiani, alhamdulillah ya. Udah hadir Bu Heni ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Silahkan dibuka mushafnya halaman 100 di dalam mushaf standar surah An-Nisa, surah yang ke-4. Termasuk setiap hari usahakan bisa menghafal nama-nama surat juga ya, berurutan dari Al-Fatihah sampai Anas, sehingga nanti terbiasa kalau dalam kajian ini surah yang ke sekian, langsung oh surah apa itu, surah yang kesekian. Nah, kalau bisa sampai jumlah ayatnya. Jadi kita ini membaca Al-Quran ini kalamullah itu harus melebihi membaca surat orang yang kita hormati atau orang yang kita cintai ya. Nah, jadi kan kalau misalkan seseorang mendapatkan surat dari atasannya, apakah itu pengangkatan atau surat SK atau apapun istilahnya, atau surat dari suami atau dari istri atau dengan surat dari orang yang dihormati, yang dicintai, itu kan kita ingin memastikan bukan hanya per kalimat tapi per kata, mungkin per huruf, jangan sampai ada yang keliru. Nah, ke Al-Quran harus lebih dari itu pentingnya. Nah, jangan sampai ada kalimat dalam Al-Quran yang luput dari pengetahuan kita, pemahaman kita. Nah, sehingga ini kita juga harus membiasakan untuk menghafal itu ya, insya Allah. Ada Ummu Hana. Nah, Ummu Hana ini dari Depok ini ya. Ada Ummu Hana, ada ini Ustaz Hari dari Sumedang. Nah, Sumedang, Larang, Sumedang ya. Kemudian ada siapa lagi? Bugu Silawati Hasanah. Alhamdulillah ya. Ini sudah bergabung. Kita mulai ya. Kita silakan dibuka. Saya akan awali dengan muqaddimah. Ayat keseberapa?
Pak Ustaz. Surah An-Nisa ayat ke-135. Ayat 135 kita akan menyampaikan materi dengan tema jadilah penegak keadilan. Nah, baik, saya akan mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada manusia teragung sepanjang masa, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul, bertemu, bersilaturahim, dan insya Allah kita akan lanjutkan kegiatan tolabul ilmi terkait dengan ta'limul Quran. Ta'lim itu kalimat masdar dari fi'il madinya allama. Allama yu'allimu ta'liman. Nah, ta'lim itu dari allama. Kata atau kalimat allama itu ada dalam surah Al-Alaq. Di antaranya terkait dengan pertama kali diturunkannya wahyu, yaitu ayat 1-5 pada ayat yang keempat. Allazi allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi di dalam kaitannya dengan ayat Quran, alama itu termasuk sangat spesial karena diturunkan di wahyu pertama. Kemudian di dalam hadis, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Nah, sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, kemudian di dalamnya mengamalkan dan kemudian mengajarkannya. Nah, mudah-mudahan kita belajar Al-Quran itu yang pertama untuk diamalkan. Kemudian diajarkan kepada orang yang terdekat di antara kita. Kalau suami kepada istri, kalau ayah kepada anak, atau ibu kepada anak, kemudian seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi kalau suami harus menjadikan istrinya sebagai darisah, sebagai pelajar. Suaminya harus menjadi mudarrisah, mudarris. Suaminya harus menjadi mudarris, pengajar, istrinya jadi darisah. Nah, kalau sebagai ibu jadi mudarrisah. Nah, darisahnya itu anak-anaknya. Al-Madrasatul Ula. Rumah itu adalah madrasah pertama ya. Proses pembelajaran pertama. Ya, kalau anaknya sudah gede ada cucu. Nah, selanjutnya bisa juga pada akhirnya untuk segenap kaum kerabat juga bisa dilakukan. Artinya setiap mukmin itu berhak untuk kita ajar insya Allah. Sekarang kita akan masuk pada materi. Ayat ini sangat spesial. Ini temanya adalah jadilah penegak keadilan.
Nah, keadilan ini kata yang sering sangat familiar, mudah diucapkan, sering didengar, tapi sulit dirasakan. Lawan daripada adil adalah zolim. Kalau adil itu secara bahasa adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Kalau zolim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi adil itu bukan sama rata sama rasa. Sama rata sama rasa itu PKI, komunis. Kalau adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Proporsional, itu adil. Nah, di sini Allah memerintahkan kepada orang yang beriman. Perintah ini ditujukan kepada orang yang telah mengklaim, mendeklar dirinya sebagai orang yang beriman. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu. Ini perintah pada orang yang beriman. Kunu, fil amr nih. Qawwamina bil qisti. Syuhada alillahi. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun goniyan au faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu au tu'ridu. Nah, di sini ya. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang yang telah mengaku beriman. Orang yang beriman itu dalam hadis Sahih Muslim nomor 8, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, jadi orang yang beriman itu pertama dia mengimani Allah, beriman adanya Allah, beriman terhadap malaikat-malaikatnya Allah, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, beriman kepada para rasul, beriman pada hari akhir, beriman kepada takdir, baik buruknya. Yang disebut dengan arkanul iman, rukun iman itu ya. Ada 6. Jadi rukun iman itu ada 6, ada dalam surah, ada dalam hadis riwayat Muslim. Nah, ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ayat ini kan amanu fi'il madi. Fi'il madi itu past tense, lampau. Amanu itu bentuk jama, ditujukan ke banyak orang beriman. Asalnya amanah. Amanah telah beriman seorang. Amanah 2 orang telah beriman. Amanu telah berimannya banyak. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Nah, itu maksudnya. Jadi, kalau kita mengaku diri telah beriman, ayat ini ditujukan kepada kita. Tapi kalau kitanya merasa belum beriman, ya jangan merasa tertuduh. Ini ditujukan kepada orang yang telah mengaku beriman. Ya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Ini siapa? Suara siapa ini? Nah, Bu Betty, sebentar di off, Bu Betty. Jadi surat ini diturunkan, ditujukan kepada orang yang telah
mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kunu ini fi'il amr dari kana yakunu kun. Kun jadilah. Kunu jadilah kalian. Qawwamina orang-orang yang menegakkan atau penegak-penegak ya. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang beriman itu menjadi penegak-penegak atau orang-orang yang menegakkan bil qisti keadilan ya. Jadi Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar menjadi penegak-penegak keadilan. Syuhada menjadi saksi lillahi karena Allah. Walau dan walaupun atau walaupun saja ya, supaya praktis. Ala anfusikum atas diri kalian sendiri. Atau diri kalian sendiri ya, atau diri sendiri. Awil walidaini atau terhadap kedua orang tua. Wal aqrabina dan kerabat. Tentu di antara kamu sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman agar menegakkan keadilan, menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun atas diri kalian sendiri, atau kedua orang tua, atau kepada karib kerabat, kroni, korsa, grup, dan sebagainya. Itu maksudnya. Di sini jelas sekali bahwa setiap orang beriman itu harus berlaku bersikap adil terhadap dirinya, meskipun ya iyakun, in yakun itu meskipun ya iyakun itu jika atau walaupun yang menjadi terdakwa, tertuduh, tersangka. Nah, iyakun itu ini kan terkait dengan sebuah proses peradilan ya. Jika walaupun meskipun yang menjadi tersangka, tertuduh, terdakwa itu gonian, kaya, au faqiron atau miskin, fallahu maka Allah aula. Aula itu lebih mengetahui, lebih tahu atau lebih dekat bihima di antara keduanya. Nah, jadi maksudnya begini. Setiap orang yang beriman itu harus bersikap adil. Meskipun yang menjadi tertuduh itu orang tuanya, dirinya, atau karib kerabatnya. Atau jika yang tertuduh itu situasinya dalam keadaan dia kaya atau miskin, atau dia punya kekuasaan, punya jabatan, punya kedudukan, maupun dia rakyat. Jadi mau dia rakyat, mau dia pejabat, mau orang miskin, mau orang kaya, mau orang lain, mau saudara, harus bersikap adil. Dan harus menempatkan secara proporsional. Jangan sampai gara-gara yang menjadi tersangka, terdakwanya karib kerabat, keluarga, maka di situ ada diskriminasi. Karena justice for all. Keadilan itu untuk semua. Keadilan itu kalau dalam konstitusi kita bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, harusnya ayat ini dibaca nih oleh Joko Widodo, oleh Prabowo Subianto, oleh Gibran ini harusnya. Artinya kalau misalkan tertuduh itu meskipun ayahnya, atau ini misalkan ya, yang dituduh kan Jokowi ijazahnya palsu. Nah, harusnya Prabowo meskipun Jokowi itu membantu menjadikan dia jadi presiden, tetap saja harus bersikap adil.
Artinya dalam surah An-Nisa ayat 58, coba lihat An-Nisa 58, coba lihat. Ini guidance kepada pemimpin ini. Guidance kepada pemimpin. Jangan sampai salah langkah, salah arah. Ini kasihan. Karena sekecil apapun apa yang dilakukan di dunia akan diminta pertanggungjawab di akhirat kelak. Ini dalam surah An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Di sini ya. Jelas sekali sungguh Allah menyuruh kamu sekalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. No. Dan apabila kamu sekalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Harus adil. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Jadi menempatkan itu harus adil. Ketika tidak adil jadi zalim. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya begini, bukan berarti harus dihukum kalau dia tidak salah, tapi prosesnya juga. Kan sebetulnya kalau saya amati ya tentang urusan ijazah palsu itu yang disangkakan kan tertuduh. Ya sederhana, tinggal diperlihatkan mana yang asli, selesai. Kan wajar rakyat kemudian bertanya, ini bukan urusan privat, ini urusan publik. Kenapa? Karena kan ijazah itu dilampirkan di dalam pendaftaran di KPU yang kemudian menjadi proses untuk menjadi calon pemimpin, baik di level KPU Kota Solo maupun KPU Jakarta maupun KPU RI untuk presiden dan wakil presiden. Nah, harusnya presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya langsung menyampaikan apa istilahnya Pak Jokowi atau Mas apa Owi atau apa, udah aja, jangan dibuat gaduh. Perlihatkan saja yang aslinya, baik yang SMA maupun yang di UGM. Atau kepada anaknya Gibran Wapres, ya harus mengingatkan kepada ini awil walidaini, walaupun yang tertuduh itu kedua orang tua. Nah, jadi dia diuji nih kepemimpinannya. Mau nggak bersikap adil? Bilang ke bapaknya, Pak, apa istilahnya ayah atau babe atau apa, udah perlihatkan. Itulah salah satu sikap yang harus dimiliki. Bahkan di situ kalau memang sportif dan jantan, syuhada alillah, harus menjadi saksi, siap diumumkan. Ini kan bukan masalah yang privat, ini kan udah menjadi wilayah publik. Sok silakan disampaikan. Presiden dan wakil presiden menjadi saksi. Wahai segenap rakyat Indonesia, sekarang sudah tidak gaduh lagi nih. Ini ijazah asli. Nih ada nih, diperlihatkan. Saya sebagai presiden, kata Prabowo, kata Gibran, saya sebagai wapres menjadi saksi. Nah, terus yang nuduhnya lihat juga. Nah, kan yang nuduhnya kemarin Roy Suryo ya, kemudian siapa Dr. Tipa, kemudian Kang Rijal. Itu kan datang mengkonfirmasi ke UGM. Nah, sampaikan UGM-nya. Nah, itu ciri-ciri pemimpin yang bersikap adil. Bukan mengkriminalisasi, melaporkan, kacau ini. Ini kan sebetulnya sederhana. Nah, inilah salah satu keadilan itu mahal di negeri ini. Sering diucapkan, sering dinarasikan, tapi sulit dirasakan. Tapi belum terlambat. Nah, kita kan dapat khobar, ya, dapat kabar. Kawan-kawan kita yang kemarin menanyakan, sekarang dilaporkan. Ini udah keliru, yang kesekian kalinya. Bukan harus dilaporkan, tapi dijawab. Kan hal yang biasa seperti hal itu ya. Nah, jadi di sini iyakun goniyan au faqiron. Yang tertuduh itu apakah dia itu kaitannya dengan orang yang dianggap kaya, konglomerat, jangan terbalik. Kalau yang jadi tertuduh, tersangka, terdakwanya
konglomerat, apalagi oligarki, kebal hukum. Nah, ini kasus juga di PIK 2. Aduh, ngaco. Saya kemarin waktu hari Sabtu ada konvensi pers di gedung Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, di PP Muhammadiyah di Menteng. Orang yang terzolimi, yang tanahnya diambil sekian hektar, ini kayak justru sekarang malah dilaporkan, kan kacau. Jadi orang yang telah memasang pagar laut dengan seenaknya, orang yang memperjualbelikan hak orang lain, itu seperti kebal hukum. Tapi rakyat ini salah. Iyakun goniyan au faqiran. Fallahu, maka Allah itu aula, lebih tahu. Bihimah, nah, kemanfaatan, kemaslahatannya. Artinya, kenapa hukum itu harus ditegakkan? Hukum itu harus seperti silet, jangan seperti pisau. Kalau pisau kan ke bawah tajam, ke atas tumpul. Kalau silet, ke kanan, ke kiri, ke atas. Nah, itu kan tajam. Artinya tidak ada diskriminasi. Justice for all. Keadilan itu untuk semua. Allah kemudian memberikan kalimat selanjutnya, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu. Nah, jangan sampai untuk menyimpang dari kebenaran. Jangan sampai kita ini mempunyai sikap berusaha untuk memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan data. Bisa jadi narasi itu bisa dikemas, apalagi punya buzzer ya. Tapi ingat, manakala kalian melakukan hawa nafsu ya, kemudian menyimpang dari kebenaran, wa in talwu au tu'ridu, kemudian kalian itu memutarbalikan, sudah menyimpang, memutarbalikan, kemudian juga enggan menjadi saksi, ya, tidak mau berdiri dalam kebenaran, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah kana bima ta'maluna khabira, maha teliti, bukan lagi maha mengetahui. Artinya sekecil apapun, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Allah itu tahu, teliti detil Allah itu. Artinya apapun yang kita lakukan, Allah maha mengetahui apa yang kalian. Dan ingat, ada pengadilan akhirat. Jadi kalau di dunia bisa dimanipulasi, di dunia tidak selesai karena direkayasa atau dimanipulasi, maka dengan kata lain, orang yang tidak bersikap adil itu menyatakan selamat datang di pengadilan akhir. Nah, kalau sekarang, kalau salah ada proses tobat. Kalau di sana kita ketika berbuat zalim tidak selesai di sana dipermasalahkan, ini malah petaka besar. Nah, oleh karena itu, ayat ini cocok kepada para penguasa. Lalu bagaimana bagi yang tidak berkuasa? Bagi yang tidak berkuasa tetap harus menjadi qawwamina bil qisti. Harus menjadi penegak-penegak keadilan. Kita juga harus tetap bersikap adil kepada siapapun ya. Jadi kalau berkata, berkatalah yang baik. Jangan menyampaikan narasi yang fitnah atau mengujar ujaran kebencian. Tapi kalau menasihati, mengingatkan, menyampaikan, itu sesuatu yang disyariatkan. Kemudian ketika kita melihat adanya sebuah kebatilan, kita harus berdiri di dalam kebenaran. Meskipun ketika kita menjadi pejuang kebenaran, penegak keadilan, bisa jadi bukan pujian yang didapat, bukan reward yang didapat, tapi bisa jadi punishment, celaan. Nah, di situ kita harus tegar. Walaupun dicela, walaupun dipitnah, walaupun dikriminalisasi, katakanlah, jangan sampai surut, jangan sampai berhenti untuk terus berjuang dalam konteks menegakkan keadilan. I'dilu, tegakkan keadilan. Wa aqrabu littaqwa, karena menegakkan keadilan itu bagian daripada takwa. Dan orang yang bertakwa itu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah
adalah orang yang paling bagus kualitas ketakwaannya. Nah, mudah-mudahan meskipun kita ini dengan berbagai macam keterbatasan, kita bisa menjadi bagian dari qawwamina bil qisti, orang-orang yang menjadi penegak, pejuang keadilan, tentu dengan mastata'tum. Saya kira itu yang dapat disampaikan sebagai pengantar. Kita sekarang sampai jam 6 pas ya maksimal. Karena saya ada hajat, ada keperluan setelah jam 6. Dipersilahkan kalau ada yang mau disampaikan terkait dengan barusan yang saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum.